Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Muhammad Firmansyah. Di sini saya akan eh, mencoba menjelaskan tugas pertama dari praktikum jaringan dan komunikasi data, yaitu tentang 2.9.2 packet tracer, basic switch and end device configuration. Jadi kita langsung saja masuk ke part 1, setup network topology. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, ada several switch, router, dan other device. Pada shelf, kita akan klik and drag switch S1 dan S2 ke rack. Kemudian kita akan klik and drag to pieces ke table. Nah, jadi jika kita hover di sini kita bisa lihat informasi masing-masing device ya. Ini ada S1, S2, PCA, PCB. Nah, jadi kita akan drag S1 ke rack. Begitu juga dengan S2. Kemudian kita akan tarik PCA ke atas meja dan PCB juga ke atas meja. Kemudian langkah berikutnya itu kita itu akan menyalakan PC-nya. Nah, itu ada tombol di sini ya. Nah, kita klik saja. Kita bisa zoom dulu. Nah, ini sudah nyala ya, ada lampunya. Begitu juga dengan PCB. Lanjut, kita akan melihat kabel patchboard, itu yang ini. Kabel patchboard. Klik copper crossover cable, kemudian klik fast Ethernet 01 port yang di S1. Nah, jadi copper crossover cable itu yang ini ya. Terus kita akan klik fast Ethernet 01 port yang di S1. Yang ini. Fast Ethernet 01. Kemudian kita akan klik fast Ethernet 01 yang di S2 supaya kita bisa sambungkan ya. Nah, ini yang di S2. Oke, sudah terhubung. Kemudian lanjut yang di cable baseboard ya, yang ini. Klik copper straight through cable. Kemudian klik fast Ethernet 06 port yang di S1. Kemudian klik fast Ethernet 0 port dan PCA untuk menghubungkannya. Jadi copper straight through itu yang ini ya. Yang hijau ini kita klik. Kemudian yang di S1 fast Ethernet 06. 06 itu yang ini. Kita klik. Kemudian connect ke fast Ethernet 0 yang di PCA. Ini PCA. Fast Ethernet 0 itu yang ini. Kita klik dan ini sudah terhubung ya. Kemudian di kabel baseboard yang tadi kita klik copper straight through, berarti yang sama, ke fast Ethernet 018 yang di S2. Jadi yang S2, terus kita cari yang apa tadi? Fast Ethernet 018. Itu yang ini ya. Yang ini. Terus kita akan connect ke fast Ethernet 0 yang di PCB. Berarti yang ini. Oke, sudah terhubung ya. Ini yang kita lihat di sini kabelnya yang dari S1 ke PCA, yang ini S2 ke PCB. Oke. Ini sudah betul ya, portnya 06 ke 0, 018 ke 0. Oke. Lanjut ke part berikutnya, itu configure PC host. Yang pertama kita akan mengatur IP address information yang di PC sesuai dengan addressing table. Addressing table itu yang ini ya. PCA itu yang ini, berarti yang PCB itu yang ini. Klik PCA desktop IP configuration. PCA desktop IP configuration. Kemudian kita masukkan sesuai yang ada di sini. 2, 68, 1, 2. Kemudian untuk subnet masknya itu 255.255.255.0.
Kemudian untuk pengaturan lain kita biarkan secara default ya. Kemudian kita tutup. Nah, kita ulangi langkah tadi untuk mengatur IP address PCB. Tapi kita untuk IP address-nya sesuai yang ini kita pakai titik 11 ya. Desktop IP configuration 192.168.1.11. Subnet masknya itu 255.255.255.0. Yang lain dibiarkan secara default. Kita cek dulu tadi ya. Ini ya. Yang jadi yang PCA 1.10, yang PCB itu titik 11. Oke. Kita akan enter ping 192.168.111 ini. Kita kelewat ya. Jadi kita akan klik PCA lagi, terus desktop, kemudian command prompt. Command prompt. Kemudian kita akan ketik ipconfig all. ipconfig all. Oh iya, ini sudah kelihatan ya. Jadi IP address-nya itu titik 10, terus masknya yang 255.255.255.0. Sudah sesuai dengan yang di addressing table. Kemudian kita akan ping PCB. Supaya kita akan uji koneksi apakah terhubung dengan PCB. 192.168.1.11. Oh, kita ketinggalan pingnya. Ping. Nah, ini ada reply, berarti dia sudah terkoneksi dengan PCB ya. Kenapa bisa terhubung? Karena kan PCI itu terhubung ke switch 1, PCB ke switch 2, dan antara switch itu kan terhubung ya. Nah, ini ya, seperti yang di topologi ini ya. PCA ke S1, PCB ke S2, dan S1 S2 itu terhubung. Makanya kenapa ini bisa PCI itu bisa berkomunikasi dengan PCB. Oke. Nah, ini sudah sesuai tadi ya. Yang ini sama seperti yang ini. Oke. Lanjut ke part 3, configure and verify basic switch settings. Jadi pertama di kabel patchboard kita akan mengambil konsol kabel. Konsol kabel itu yang ini. Kita klik. Kemudian kita akan connect kabel yang konsol kabel itu dari S1 ke PCA. Nah, untuk S1 kita bisa lihat port konsolnya itu, kita klik kanan dulu, baru kita inspect rear. Nah, kemudian di sini ada port konsol ya, kita klik. Nah, ini kita tutup saja. Kemudian kita hubungkan ke PCA. Dan portnya itu yang ini ya, RS232. Oke, sudah terkonek. Kita lihat di sini kita akan establish console connection ke switch 1 dari PCA itu menggunakan packet tracer generic terminal program. Jadi kita akan buka terminal di PCA dulu. Ini kita tutup command prompt-nya, kita buka terminal, kita oke. Kita enter dulu. Nah, ini sudah terlihat ya. Press enter to get the switch from. Nah, ini sudah switch. Nah, ini kita masih untuk langkah berikutnya dijelaskan kalau misalnya kita itu masih di user exec mode. Nah, kita harus masuk ke privilege exec mode dulu. Caranya itu adalah dengan ketik enable. Nah, langkah berikutnya ini dijelaskan ya. Tadinya switch lebih dari lambangnya, sekarang sudah switch hashtag. Berarti ini kita sudah masuk ke privilege exec mode. Nah, setelah itu kita akan masuk ke global configuration mode. Caranya adalah kita ketik configure terminal. Nah, kita sudah masuk ke global configuration mode ya. Ini sudah tertulis switch config. Ya, switch config. Oke. Selanjutnya itu langkah berikutnya itu kita akan menambahkan password ya.
Kita pertama use class as the privilege access password. Jadi kita akan mengenable secret class dulu ya. Enable secret class. Itu maksudnya kita mengunci akses admin ini dengan password yang aman ya, atau dari kelas. Nanti kelas ini dia itu disimpan secara dienkripsi ya. Terus kita akan kita akan masuk ke pengaturan keamanan kabel. Kita masuk ke line con 0. Nah, kita sudah dari switch config ke switch config line. Kenapa dia con 0? Karena kan ini di switch 1 konsolnya itu kan cuma ya cuma satu ya. Jadi dia itu mulai dari 0. Jadi ya config line 0. Nah, kalau sudah, barulah kita akan memasukkan password ya, sesuai yang diberikan itu. Passwordnya itu syspa. Sudah betul, itu kita enter saja. Kemudian untuk mengaktifkan passwordnya, kita ketik perintah login. Supaya nanti pas kita masuk ke switch 1, kita akan dimintakan passwordnya. Terus kalau sudah, kita akan exit dulu ke global configuration mode lagi. Kemudian kita akan masuk ke pengaturan. Oh ya, lupa ya. Kalau sudah langkah berikutnya itu, kalau sudah setup password, kita akan konfigurasi VLAN 1 interface ya, sesuai addressing table. Itu yang switch 1 kan yang ini kan, IP address dan subnet masknya itu yang ini. Jadi kita exit dari pengaturan kabel dulu, kita akan ke global configuration mode lagi. Dengan exit, baru kita akan masuk ke pengaturan interface-nya. Caranya itu adalah kita akan ketik in interface, maksudnya VLAN 1. Oke. Ini sudah masuk di switch config if atau interface ya. Nah, kita ketik IP address sesuai yang diberikan. IP address 192.168.1.1. Kita, oh ya, dan subnet masknya juga jangan lupa. 255.255.255. Kita enter. Oke. Kalau sudah, kita akan mengaktifkan pengaturan setting ini dengan mengetik shutdown ya. Oh ya, kita akan mengaktifkan IP address ini supaya koneksinya itu aktif. Kita akan mengetik shutdown. Oke. Selanjutnya kita akan exit dulu ya, karena sudah interface-nya sudah tersetup. Kita masuk ke global configuration mode lagi. Di sini kita untuk langkah berikutnya kita disuruh membuat MOTD atau message of the day. Jadi ketika kita login akan muncul pesan tertentu ya. Dan di sini dia disuruh kalau unauthorized access will not be tolerated. Nah, jadi kita untuk setup message of the day itu kita ketik perintahnya itu banner MOTD dan pesannya itu kita akan tulis di dalam hashtag. Dua hashtag ya. Ya, kita tulis saja unauthorized access is prohibited. Ya, gitu aja ya. Terus kita enter. Nah, kalau sudah,
kita end saja ya. Oh ya, sepertinya ada yang kelupaan ya. Untuk switch 1 itu kita akan berikan nama S1 ya. Jadi kita akan beri nama hostname S1. Hostname karena dia case sensitif, jadi kita sesuaikan ya, S-nya kapital. Ini harusnya tadi di awal ya, karena kan mana tadi ya? Oh ini, give the switch a name according to the addressing table. Jadi yang switch 1 itu namanya S1. Jadi hostname S1. Oke. Jadi kalau sudah, kita end saja. Kemudian, nah, S1 ya. Untuk supaya kita pengaturannya itu disimpan ya, kalaupun switch-nya itu dimatikan kemudian dinyalakan kembali itu tetap tersimpan, kita akan kita akan menggunakan perintah copy run start, enter, supaya nanti kalau misalkan switch-nya itu mati kemudian menyala kembali, itu pengaturan yang sudah kita konfigurasi itu tetap tersimpan ya. Nah, ini sudah ya. Jadi untuk itu, yang tadi saya bilang itu sudah yang dilangkahi ya. Yaitu disimpan ke NVRAM. Kemudian lanjut ke langkah berikut, itu display the current configuration. Kita akan menunjukkan konfigurasi sekarang. Show run ya. Kita bisa lihat di sini IP address-nya itu yang ini, sesuai yang ini. Terus apa lagi ya? Ini ada hostname-nya ya. Hostname itu S1. Kemudian ya, pokoknya sudah sesuai yang dengan yang ini ya. Oke. Lanjut ke display iOS version. Kita ketik show version. Nah, ini bisa lihat ya. Versionnya 12.2. Ini ada informasi-informasi lain ya. Kemudian kita lanjut display status interface yang terconnect. Jadi kita bisa lihat port-port yang terconnect itu yang mana saja ya. Caranya show IP in brief. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ethernet 01 itu up, yang Ethernet 06 itu up, dan yang VLAN 1 itu ada IP address-nya ya. Sesuai yang ini, terus dia up. Ya, berarti kan sesuai kabel ya. Jadi ini F06 dari PCIe ke S1, terus S1 ke S2 itu kan lewat F01 ya. Jadi itu yang up. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita close configuration window sudah ya, kita tutup tadi. Nah, lanjut ke langkah berikutnya. Lanjutkan langkah-langkah tadi ke S2. Jadi yang sudah kita buat-buat tadi, ya kita buat di S2. Tapi bedanya hostname-nya itu S2. Oke. Jadi kita ambil lagi nih kabel konsol, terus kita inspect rear, dan kita colok. Kemudian kita hubungkan ke PCB. PCB itu yang ini ya, RS232. Oke, sudah terkonek. Kita akan buka kita akan buka terminal dari PCB ya. Kita buka terminal, oke. Kita enter, switch, enable. Kemudian langkah-langkah sebelumnya itu kan apa ya? Sesuai yang ini ya.
Berarti kalau sudah enter, kita sudah masuk ke privilege exit mode. Terus kita apa ya? Kalau sudah di sini kita masuk ke global configuration ya. Berarti kita tulis configure terminal. Oke, sudah masuk ke sysconfig. Kalau sudah kita kasih namanya ya, kasih nama switch ini sesuai yang ada di sini, S2. Jadi hostname ya, hostname S2. Oke, sudah ya, S2 config. Kemudian kita akan setup password ya, setup password dulu. Berarti kita akan setup password lagi. Itu caranya enable secret cache dulu. Secret cache, kemudian kita masuk ke pengaturan keamanan kabel. Itu line con 0. Nah, sudah S2 config line. Kemudian kita akan masukkan passwordnya. Password Cisco. Nah, kalau sudah, kita untuk mengaktifkan passwordnya, kita ketik login. Oke, kalau sudah, kita exit dulu, masuk ke global configuration mode, dan kita akan masuk ke pengaturan interface ya. Jadi, kita akan masuk ke interface, VLAN 1. Oke. Config if interface. Nah, kita masukkan IP address-nya yang sesuai dengan addressing table ya, itu yang ini. Jadi IP address 192.168.1.2 dan subnet masknya itu 255.255.255.0. Ini sudah betul kah? 1.2. Oke, kita enter. Kalau sudah kita setup, kita akan supaya dia aktif ya IP address-nya dan koneksinya menyala, kita akan tulis no shutdown. Oke, enter saja. Kalau sudah, kita exit dan kita tambahkan lagi apa ya, message of the day, Denmark MOTD. Nah, ini sama saja ya, authorized access is prohibited. Oke, kita enter. Nah, kalau sudah kita setup MOTD-nya, kita end dulu ya, kita end dulu. Kemudian kita simpan ya, kita simpan copy and start. Enter, enter, oke. Berarti ini sudah tersimpan ya, pengaturan yang sudah kita lakukan. Dan kita bisa lihat informasi, kita bisa tampilkan informasi seperti tadi ya. Misalnya show run. Di sini kita bisa lihat IP address-nya itu sudah sesuaikah dengan yang di sini. 1.2 ya, betul. Password Cisco. Oke. Oke, lanjut. Kita bisa show version juga. Oh, typo ya. Show version. Di sini 15.0 dan informasi-informasi lain. Kemudian kita bisa apa lagi ya? Oh, kita bisa melihat port-port yang terkonek. Show in brief. Nah, di sini kan yang 01 dia up karena dia terkonek dengan switch 1. Kemudian 018 ya yang dari S2 ke PCB up. Terus yang VLAN 1 ya, yang VLAN 1 itu dia IP address-nya ini up.
Oke, kita close Windows saja. Di sini ada record interface status ya. Jadi ini kan F01. Untuk F01, untuk S1 status itu up. S1 protokol up, S2 status up, S2 protokol up. Karena dia kan F1 itu kan yang menghubungkan antara switch 1 dan switch 2 ya. Jadi dia di kedua-duanya up semua ya. Jadi up, 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 up. Untuk F06, karena ini S1-nya dia terhubung dengan PCA, karena ini dia khusus cuma di sini ya PCA. Jadi F06 itu dan dia itu tidak terkonek ke ini ya yang di bagian sini. Jadi untuk F06 itu dia untuk S1 dia up up, terus S2 itu down down. Begitu juga sebaliknya yang F018 ya, karena ini kan cuma untuk yang di bagian sini, bukan yang di sini, jadi dia akan down down up up. Untuk pilihan satu dia ya, karena dia dua-duanya pilihan satu ya, jadi dia itu semuanya up up ya. Up 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 up. Oke, lanjut. Dari PC kita bisa ping S1 dan S2 ya. Pingnya harusnya sukses. Nah, misalnya kita command prompt, di sini kita bisa ping S1 dulu misalnya, kita cek. Nah, ini ada reply, berarti kita sukses ya. Nah, kita coba ping S2. Oke, ini ada reply juga ya. Berarti dia juga sama-sama sukses. Nah, kita bisa from a switch ping PCA dan PCB. Jadi dari switch kita akan ping PCA dan PCB. Nah, karena kita mau buka terminalnya switch, jadi kita buka dari PC ya. Di sini terminal, oke, enter. Nah, ini kan udah S1 ya, jadi kita langsung saja ping misal PCI ya, satu PCI itu yang, oh ya, yang nah, ini ada tanda seru, success rate is 100%. Berarti kita berhasil ping ke PCI ya. Begitu juga dengan PCB, ekornya 11. Oke, sukses juga ya. Oke, berarti ini sudah terkonek semua ya. Sini ada reflection question. Kenapa fast Ethernet port ada yang up, ada yang down? Ya karena ini sesuai topologi ya. Yang ada koneksi dia up, kalau yang tidak dia down. Terus apa yang menghalangi ping terkirim dan terkirim antara PC ya, itu bisa saja mungkin karena kabelnya salah koneksi dari kabel, atau mungkin kita salah memasukkan IP address ya, bisa saja begitu. Dua faktor itu sih. Atau mungkin misal bisa saja PC-nya tidak menyala, jadinya ping-nya tidak terkirim. Itu saja sih. Nah, di sini kita time elapse-nya setengah jam ya, kita mengerjakan sekitar setengah jam. Kita bisa cek results, dan di sini sudah ada pesan ya, kita berhasil untuk menyelesaikan aktivitas ini. Kita bisa lihat assessment itemnya itu juga sudah benar semua ya, sudah hijau-hijau semua, sudah benar. Dan mungkin itu saja sih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.